Ada luka yang tidak pernah tampak oleh mata, namun membentuk siapa kita. Luka itu bukan dari kerasnya pukulan atau kata-kata yang menyakitkan. Luka itu berasal dari keheningan. Ketika seorang anak tumbuh dengan rumah yang penuh orang, tetapi tanpa kehangatan. Ketika pelukan yang seharusnya menguatkan, justru tidak pernah datang. Ketika cinta yang seharusnya melingkupi, justru terasa jauh dan sulit diraih. Ini bukan cerita tentang menjadi korban. Ini cerita tentang bagaimana pengalaman itu membentuk cara kita mencintai, cara kita melihat diri sendiri, dan cara kita memandang dunia. Kita ini hidup di negara yang obsesif banget sama keluarga. Semua iklan sabun, pasta gigi, sampo, pokoknya apapun, selalu ada keluarga bahagia yang senyum-senyum. Ibu yang peluk anaknya, ayah yang main bola bareng. Sempurna. Tapi kenyataannya, banyak rumah di negara ini isinya cuma tembok dan keheningan. Orang tua ada secara fisik, duduk di ruang tamu, nonton TV, tapi kosong secara emosional. Sibuk dengan kehidupan sendiri, atau mungkin terlalu lelah untuk memberikan perhatian yang tulus. Pelukan hangat tidak pernah jadi bagian rutin. Kata-kata penguat sering terlontar seadanya, atau bahkan tidak ada sama sekali. Kita tumbuh dengan narasi, yang penting makan 3 kali sehari, sekolah lancar, ya udah. Sisanya urusan sendiri. Dari situ, sang anak tanpa sadar mulai merajut keyakinan halus namun kuat. Aku tidak pantas dicintai. Pesan ini bukan berasal dari kemarahan atau pelecehan yang eksplisit. Pesan ini datang dari ketiadaan. Ketiadaan rasa penting, perhatian, dan kasih sayang. Otak sang anak mulai mengasosiasikan cinta bukan dengan kehangatan dan keamanan, melainkan dengan ketidakpastian dan ketakutan. Ini adalah pola saraf yang akan menghantui setiap langkah kehidupannya. Dan lucunya, kita gak pernah ngomong soal ini, karena budaya kita bilang, jangan buka aib keluarga. Jadi anak-anak ini tumbuh dengan luka yang gak boleh diperlihatkan, gak boleh dibicarakan, dan harus ditutup-tutupi pakai senyum manis di depan tetangga. Sehat banget kan? Ketika sang anak itu tumbuh menjadi dewasa, luka masa kecil terukir dalam pola pikir dan perilaku yang kadang sulit dipahami dari luar. Ia seringkali tampak mandiri, terlalu mandiri bahkan. Kita ini kan suka banget nge-glorify kemandirian. Wah, hebat ya, gak pernah minta tolong, kuat banget orangnya. Padahal di balik kemandirian itu bersemayam ketakutan yang dalam untuk bergantung pada orang lain. Ketergantungan dulu identik dengan rasa sakit dan kekecewaan. Maka ia belajar menjaga jarak dan menutupi kebutuhan batinnya yang sebenarnya. Ia menjadi terlalu peka terhadap emosi orang lain. Belajar membaca nada suara, ekspresi, dan jeda dalam percakapan. Ini bukan karena ia ingin, ini adalah cara bertahan hidup. Jika salah membaca isyarat, ia bisa kehilangan sedikit saja rasa aman yang rapuh. Maka, cinta terasa seperti medan perang yang berbahaya. Dan keheningan yang mestinya memberi ruang, malah terasa seperti penolakan yang dingin. Lucu ya, kita diajarin dari kecil buat jadi orang baik, penurut, nggak banyak ngeluh. Tapi kita nggak pernah diajarin gimana caranya ngomong kalau kita sakit hati. Nggak pernah diajarin gimana caranya bilang, gue butuh pelukan sekarang. Karena budaya kita bilang itu cengeng, itu lemah. Jadi kita tumbuh jadi orang dewasa yang perfeksionis dalam memberi, tetapi kerap kali sulit menerima kasih sayang tanpa rasa curiga.
Sebab di dalam hati ada bisikan lama. Apakah aku pantas menerima ini? Atau ini hanya tipu daya? Ada keinginan dalam diri yang tidak pernah terpuaskan. Keinginan untuk merasakan kehangatan yang dulu tidak ada. Karena tidak pernah diberikan, orang yang mengalami luka masa kecil seperti ini kerap menjadi pemberi cinta yang berlebihan. Mereka berusaha menghadirkan bagi orang lain apa yang dulu mereka rindukan. Mereka melakukan ini dengan sepenuh hati, memberi perhatian, waktu, dan kasih sayang tanpa henti. Dan kita ini kan suka banget sama orang yang kayak gini. Kita bilang, wah, baik banget orangnya. Kita exploit mereka. Kita minta tolong mereka terus. Kita minta mereka dengerin kita terus. Tapi kita gak pernah nanya, kamu baik-baik aja gak sih? Karena kita gak pernah diajarin empati yang beneran. Kita cuma diajarin sopan santun yang performatif. Namun, memberi terus tanpa belajar menerima menjadi pedang bermata dua. Perlahan, energi mereka terkuras. Diri yang seharusnya juga dicintai menjadi terlupakan, bahkan terabaikan. Tubuh, pikiran, dan jiwa mereka menuntut pengakuan yang sama, tapi sering tidak didengar. Tantangan terbesar bukan hanya memaafkan orang tua yang mungkin tidak mampu memberi. Tantangan terbesar adalah memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri atas kesalahan yang tak pernah dibuat. Merasa kurang, merasa tidak cukup, menyalahkan diri atas apa yang bukan salah mereka. Dan ini yang paling ironis. Kita ini tumbuh di negara yang sangat religius. Setiap hari ada ceramah soal memaafkan orang lain. Tapi gak ada yang ngajarin kita memaafkan diri sendiri. Penyembuhan luka yang begitu dalam takkan terjadi dalam semalam. Tidak cukup hanya dengan mengetahui secara teori bahwa masa lalu bisa diubah maknanya. Proses penyembuhan adalah pengalaman berulang dan nyata. Ia dimulai ketika kita berani membuka kembali kerentanan diri. Membiarkan diri didengarkan tanpa dihakimi. Diterima tanpa syarat. Ketika kita berani berjumpa dengan diri terdalam yang selama ini tersembunyi di balik pelindung ketidakpercayaan. Tapi di Indonesia, terapi masih dianggap aib. Ngapain ke psikolog? Emang kamu gila? Atau yang lebih halus, ya udah, kan udah kejadian, ikhlasin aja. Seolah-olah luka batin itu bisa sembuh cuma pakai kata ikhlas tanpa proses yang beneran. Konsep earned security mengajarkan bahwa otak kita mampu belajar rasa aman yang baru. Rasa aman yang dibentuk oleh hubungan sehat, kasih yang konsisten, dan kehangatan yang nyata. Setiap kali kita mengalami kehadiran yang tulus, otak mencatat dan menulis ulang pola lama. Seiring waktu, kepercayaan tumbuh. Cinta yang dulu tampak berbahaya, kini mulai diterima sebagai sumber kedamaian, bukan ancaman. Perlahan, luka lama mengecil dan digantikan dengan rasa keamanan yang kita bangun sendiri. Tapi butuh keberanian. Butuh privilege juga, jujur aja. Karena gak semua orang punya akses ke terapi yang bagus. Gak semua orang punya lingkungan yang suportif. Penyembuhan mengajak kita menulis ulang narasi yang selama ini membelenggu. Dari aku harus pantas dicintai menjadi sebuah keyakinan kuat bahwa cinta adalah hak lahiriah yang melekat pada eksistensi kita. Dari aku terlalu banyak menjadi aku berhak ada sepenuhnya dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Dalam perjalanan ini, kedamaian menjadi lebih berharga daripada pencarian pengakuan eksternal yang tak berujung. Kita mulai berhenti mengejar cinta yang salah, cinta yang menuntut, mencurigai, atau membebani. Sebaliknya, kita mulai memberi cinta pada diri sendiri,
dengan kelembutan, kesabaran, dan kejujuran. Setiap langkah kecil jadi kemenangan. Setiap momen penerimaan jadi pondasi kokoh yang memperkuat jiwa. Dan ini yang paling sulit di Indonesia, belajar egois yang sehat. Karena kita diajarin dari kecil bahwa egois itu dosa. Mementingkan diri sendiri itu buruk. Padahal ada perbedaan besar antara egois yang toksik dan self-love yang necessary. Tapi budaya kita nggak pernah ngajarin bedanya. Jadi kita tumbuh jadi orang yang merasa bersalah kalau ngelakuin sesuatu buat diri sendiri. Penting untuk disadari bahwa mereka yang tumbuh tanpa cinta bukanlah orang yang rusak. Mereka adalah insan yang penuh keberanian, yang beradaptasi dan bertahan dalam keterbatasan. Kerinduan mereka bukanlah kelemahan. Kerinduan mereka adalah sebukti bahwa hati mereka masih hidup, masih berdenyut dengan harapan akan cinta, kehangatan, dan koneksi yang aman. Pada akhirnya, perjalanan terpenting adalah menemukan dan melihat diri kita sendiri dengan penuh kasih dan penerimaan. Karena cinta terbesar yang bisa kita berikan adalah cinta pada diri sendiri. Penerimaan yang tidak bergantung pada kondisi apapun. Dan disinilah kekuatan terbesar lahir. Dari hati yang mampu mengenali luka, merawatnya, dan mengubahnya menjadi sumber kekuatan yang abadi. Bukan dengan cara yang sempurna, bukan dengan cara yang instagramable, tapi dengan cara yang jujur. Dan kejujuran itu, di tengah budaya kita yang penuh topeng dan pencitraan, adalah bentuk pemberontakan yang paling radikal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan jaga dirimu.